Banyak orang bilang kematian itu mutlak. Kalau udah mati ya udah, selesai. Tapi di satu tempat di India ini, mereka punya jalur belakang buat ngebatalin kematian. Gua enggak lagi ngomongin sihir dan gua enggak lagi bahas cerita dongeng. Gua ngomongin fakta yang terjadi hari ini, detik ini. Di mana 25.000 tikus hidup bareng manusia, makan satu piring, minum satu gelas, tapi anehnya nggak ada satupun orang yang kena penyakit. Kalau fakta ini nggak cukup buat bikin logika medis lu error, gua nggak tahu lagi. Bukti apa yang lu butuhin? Ada yang mikir ini jorok? Nah, lu bener banget. Secara visual emang jorok. Tapi di sini kita akan analisis dan pelajarin, kok bisa ribuan tikus ini nggak nyebarin wabah? Apa rahasianya? Gua bakal bongkar fakta bawah tanah yang jarang dibahas orang. Simak sampai habis, karena ini daging semua. Pertama, kita pakai logika matematika dasar. Sepasang tikus itu bisa beranak pinak ribuan ekor cuma dalam setahun. Logikanya, kalau dibiarin ratusan tahun, kuil ini udah bakal tenggelam sama jutaan tikus. Bener kan? Tapi faktanya, jumlah tikus di sini stabil di angka 25.000. Enggak pernah meledak, enggak pernah punah. Gua cari risetnya dan ternyata tikus-tikus ini punya mekanisme KB alami yang enggak masuk akal. Mereka enggak pernah kelihatan melahirkan di depan umum. Ini antitesis dari sifat tikus got yang kita tahu. Kalau di rumah lu tikus itu hama yang ngerusak, di sini mereka punya kode etik buat enggak overpopulasi. Aneh banget. Kedua, ini yang paling gila, wabah pes. Tahun 90-an, India kena wabah pes parah. Itu penyakit yang dibawa kutu tikus. Logika sederhananya, kuil ini harusnya jadi ground zero atau pusat penyebaran penyakit. Tapi, lu tahu apa yang terjadi? Enggak ada satupun. Sekali lagi gua ulang, enggak ada satupun penjaga kuil atau peziarah yang kena pes. Padahal mereka minum sisa susu yang udah dijilat tikus itu. Dokter dan ilmuwan udah pernah ambil sampel darah tikus di sini. Hasilnya nihil, enggak ada bakteri pes. Ini nampar logika medis kita. Di saat dunia sibuk basmi tikus pakai racun, orang-orang di sini justru sehat walafiat hidup bareng tikus. Kok bisa sih? Jawabannya mungkin ada di makanan mereka. Coba lu perhatiin deh, tikus gut itu bau karena makan sampah dan daging busuk. Nah, cara yang dipakai di kuil ini beda. Tikus di sini dipaksa jadi vegetarian ratusan tahun, makanannya manisan, susu katut, dan kelapa. Prinsipnya, you are what you eat. Karena makanannya suci, kotorannya pun diklaim nggak bau. Dan satu lagi, jangan sekali-kali lu panggil mereka tikus atau cuha di sana. Lu bakal dimarahin. Di sana, mereka dipanggil kaba. Itu artinya anak-anak. Konsepnya gini, mereka percaya kalau mati, mereka enggak akan diadili, dewa kematian, tapi langsung respon. Jadi tikus ini sebenarnya adalah nenek moyang mereka yang lagi ngantri tiket buat jadi manusia lagi. Masuk akal? Buat kita mungkin enggak, tapi buat mereka, ini adalah loophole atau celah hukum buat nge-cheat kematian. Jadi kesimpulannya, apa yang kita anggap menjijikkan bisa jadi suci buat orang lain. Apa yang medis bilang berbahaya, ternyata bisa dipatahkan sama keyakinan dan adaptasi biologi. Gua enggak nyuruh lu buat miara tikus di rumah ya. Poin gua adalah dunia ini luas dan logika kita kadang terlalu sempit buat mahamin semuanya. Menurut lu, ini murni keajaiban atau ada penjelasan ilmiah lain yang belum ketemu? Coba diskusi di kolom komentar. Itu aja buat video kali ini. Sampai ketemu lagi.